Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini ditulis oleh Kang Dio Seta yang berjudul Alas Sewu Lelembut. Namun sebelum saya lanjut ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja, tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah Alas Sewu Lelembut. Roh, arwah, hodam, pusaka, dan berbagai macam wujud lainnya. Begitu banyak misteri di alam ini yang masih sangat sulit untuk dipahami oleh akal manusia. Suara tanpa wujud, penyakit tanpa sebab akibat, penglihatan yang menjadi kenyataan, hingga kematian yang tidak wajar. Semua itu terjadi di alam ini dengan di luar kuasa dan nalar seorang manusia pada umumnya. Seorang manusia yang konon diciptakan yang paling mulia di antara makhluk lainnya. Sosok makhluk yang diciptakan menurut rupa penciptanya. Tapi mengapa makhluk yang tidak lebih mulia dari manusia bisa menciptakan musibah untuk manusia? Ini aku, Linggar Sasena, hanya seorang pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai staf tidak penting di kantor pemerintahan. Tapi ini bukan keluhan. Ini semua seperti harapanku untuk hidup dengan pekerjaan yang biasa, tujuan hidup yang biasa, dan menjauhi berbagai masalah. Bukan pemalas, aku percaya bahwa kebahagiaan juga terdapat pada kesederhanaan selama kita mensyukurinya. Tetapi pada kenyataannya takdir di dunia ini tidak sesederhana itu. Di tengah gerimis aku pulang dengan membawa beberapa benda yang kubenci. Kemenyan, beberapa jenis kembang, kopi hitam, hingga benda yang selama ini selalu aku jauhi. Suara berdenyit pintu rumah terdengar bersama beberapa mata yang menyambutku. Kali ini ada 3 orang. Iya, ada 3 orang pria yang cukup berumur di hadapanku. Mereka adalah padeku. Mereka mengenakan baju surjan lengkap dengan belangkonya. Mereka mengelilingi seseorang yang seharusnya kujaga walaupun nyawaku taruhannya. Seseorang yang mengurusku sejak kecil hingga saat ini. Dia adalah ibuku. Anak durhaka, lepaskan! Lepaskan aku! Kukutuk kau, neraka untukmu! Suara itu terdengar dari seorang wanita terus memberontak dari tali yang terikat di tangan dan kakinya. Tali-tali itu juga terikat di tangan ketiga orang yang menjaganya. Jangan hiraukan, itu bukan ucapan ibumu, ucap salah satu dari padeku. Berisik, kakek peyot, ku bunuh kau, umpat ibu. Aku tahu dengan jelas ibu tidak mungkin berbicara seperti itu. Terlebih saat ini wujudnya sangat mengenaskan. Tubuhnya kurus kering, tapi perutnya membesar. Rambutnya tumbuh tak beraturan dengan wajah yang pucat. Semua dokter dan rumah sakit sudah menyerah. Besarnya perut ibu bukan merupakan kehamilan atau penyakit. Tidak terdeteksi apapun secara medis. Salah seorang dari padeku memberitahu bahwa ibu sudah dipilih oleh dia. Dia adalah sosok terkutuk yang membuat leluhurku terpaksa membuat perjanjian dengannya. Nyai Kunti. Aku membakar kemenyan dan meletakkan beberapa jenis kembang dalam satu wadah. Dalam sebuah anyaman bambu, aku menyatukan benda-benda itu dan menyerahkannya pada ibuku. Saat itu ia pun menatapku sambil tersenyum. Kau itu harusnya berterima kasih. Tanpa aku kalian tidak akan lahir. Dan leluhur kalian, Raden-Raden goblok itu akan mati di pantai, ucapnya sembari mengambil nampan itu. Sedikit demi sedikit ia mengambil kembang dari nampan itu dan memakannya dengan lahap. Ia menghirup aroma kemenyan itu dengan nikmat sementara matanya tak sabar untuk menikmati kopi pahit yang kubuat. Salah satu pakdeku pun melepaskan ikatannya
dan membiarkan kedua padeku yang lain menjaganya. Pade Darja namanya. Ialah yang tertua di antara mereka. Yang sabar ya Linggar. Kita hadapi ini bersama-sama, ucap Pade Darja. Iya Pak De, saya akan terus mencari cara untuk memulihkan ibu, balasku. Memang ada banyak cara yang kami coba, mulai dengan memanggil ulama setempat, beberapa orang pintar yang terkenal, dan bahkan ritual yang pernah dilakukan keluargaku pun sudah dilakukan. Namun Nyai Kunti yang ada di tubuh ibu hanya menertawakan kami. Setelah selesai menghabiskan sesajen yang kubawa, ibu pun perlahan tenang. Raut wajahnya yang mengerikan perlahan berubah menjadi sendu dengan tatapan yang kosong. Sekali lagi aku melihat pemandangan yang membuat rasa perih di dadaku. Ibu udah gak tahan lagi nak, tangis ibu. Air matanya menangis meratapi apa yang terjadi pada dirinya. Aku hanya bisa memeluk ibu yang kembali mendapatkan kesadarannya sesaat. Ibu yang sabar ya, Linggar akan tolong ibu. Linggar janji bu, balasku. Ibu mau mati saja nak, balasnya yang sudah tidak tahan dengan penderitaan yang terjadi pada dirinya. Aku tidak mampu menjawabnya dan hanya terus memeluknya. Aku tahu kesadaran ibu tidak akan lama lagi. Sebentar lagi, ia akan kembali dikuasai oleh sosok makhluk yang menyiksanya itu. Malam ini, kita coba ritual itu lagi. Semoga saja ya, Nyai Kunti mau meninggalkan tubuh ibumu. Jelas Pak Ade Darja. Aku mengangguk mengiyakan. Sudah beberapa kali kami melakukan ritual pada ibu. Semua itu berdasarkan catatan-catatan dari leluhur kami yang pernah menolong keluarganya dari sosok ini. Dulu hal itu pernah menolong mereka leluhurku, tapi entah mengapa belum berpengaruh pada ibu. Malam pun datang, gerimis masih menemaniku di teras rumah bersama secangkir kopi. Dari dalam sudah terdengar suara tembang yang dinyanyikan oleh Pak Ade Darja. Tembang itu bernafaskan mantra-mantra yang dituliskan leluhurku untuk mengiringi ritual yang mereka lakukan. Aku tidak ikut dalam ritual itu. Sebelumnya aku pernah membantu mereka, namun keberadaanku membuat ibu semakin emosional. Jadi aku memutuskan untuk menunggu di luar hingga prosesi itu selesai. Suara air terdengar mengguyur tubuh ibu dengan tembang indah yang dinyanyikan oleh Pak Ade. Eling dunya, eling akhirat, saben tita duwe panggonane dhewe. Setelah beberapa kali guyuran, tiba-tiba suasana menjadi hening. Aku menduga saat ini sedang dalam prosesi membacakan doa. Tapi entah mengapa aku mendapatkan firasat yang tidak enak. Aku penasaran ingin masuk ke dalam, tapi Pak Ade Darja belum memanggilku. Bisa saja aku merusak ritual jika melakukannya. Suasana hening terasa semakin lama dan firasatku terasa semakin tidak enak. Aku pun memutuskan untuk membuka pintu dan mengintip sedikit dari celahnya. Cahaya lilin adalah satu-satunya yang menerangi dari dalam rumah. Lampu dan cahaya lainnya sengaja dimatikan untuk proses ritual. Tak ada seorang pun di dalam, namun aku melihat ada bayang-bayang yang mengayun-ngayun dari sekitar tempat ibu berada. Seketika saat itu juga rasa takut menghampiriku. Aku pun membuka seluruh pintu dan mendapati ketiga Pak Deku yang tengah tergantung di langit-langit rumah dengan tambang yang disangkutkan di kayu atap tanpa plafon di rumah kami. Tambang itu adalah tambang yang mereka gunakan untuk mengikat ibu. Ujung dari ketiga tali yang menggantung Pak De tergenggam di tangan ibu. Sementara itu, ibu menyeringnya senang melihat leher ketiga kakaknya tergantung di sana. Nyai, hentikan! Aku berteriak. Dengan bergegas aku berlari ke arah ibu. Saat itu ia melepaskan tali di genggamannya hingga tubuh ketiga Pak Deku terjatuh di tanah. Tapi mereka bertiga tidak terkapar sendiri. Ibu pun ikut kehilangan kesadarannya dan terjatuh. Aku pun mengecek keadaan mereka. Denyut nadi mereka masih terasa, namun kesadarannya mulai memudar. Sementara ibu, mata ibu melotot dengan mulut menganga,
Tubuhnya kaku dan terkadang kejang tak menentu. Ini tidak seperti biasanya. Aku ingin menanyakan hal ini pada Pak Ade-Padeku, tapi keadaan mereka tidak lebih baik daripada ibu. Di tengah kebingunganku, aku merasakan ada sesuatu di atas. Aku menoleh dan di sana sudah ada sosok makhluk menyeramkan melayang-layang di atasku. Sosoknya berwujud perempuan kurus kering dengan kulit hitam legam, rambutnya melayang-layang bersama tubuhnya tepat di atasku. Itu adalah Nyai Kunti. Aku bebas, ucap sosok itu. Tubuhku gemetaran melihat sosok itu, tapi rasa khawatirku akan keadaan ibu memaksaku menghadapi makhluk itu. Kau apakan ibu? Apa yang kau lakukan? Teriakku. Mendengar ucapanku, sosok Nyai Kunti menoleh dengan tajam ke arahku. Ia menatap wajah yang mengerikan dan terbang menembus ke dalam tubuhku. Rasa sakit seperti tertusuk ribuan jarum kurasakan hingga aku kehilangan kesadaran. Dalam sekejap rasa sakitku hilang, namun aku tersadar di sebuah hutan yang kelam. Aku seolah mengenal hutan ini. Ini adalah tempat yang pernah membawa kenangan buruk untukku pada saat KKN dulu, yaitu Alas Wetan. Kali ini suasananya berbeda. Dari dalam hutan terlihat begitu banyak sosok-sosok yang melayang-layang menatapku. Dari dalam kabut hutan, suasana teriakan dan tangisan terdengar dari sekelilingku. Dan saat kabut itu menghilang, asal suara teriakan itu mulai terlihat. Sosok-sosok yang melayang-layang itu tengah menyeret orang-orang menuju ke sebuah desa yang aneh. Desa tua dengan bangunan yang sudah lapuk, di mana sosok manusia-manusia terikat dan disiksa di tempat itu. Ada sosok mengerikan di sana. Sosok makhluk yang besarnya hampir setengah desa itu sendiri. Aku menduga bahwa orang-orang yang disiksa itu adalah tumbal untuk makhluk besar itu. Ada ibu juga di sana. Ia berada di desa itu bersama 3 padeku yang masih mengikatkan tangannya pada ibu. Mungkin itulah alasan mereka tidak diseret oleh setan-setan di sana. Aku hendak berlari mendekat untuk menolong ibu. Namun tiba-tiba angin besar meniupkan kabut tebal dan menghalangiku. Ada seseorang yang menghadangku saat itu. Tolong ibumu, tapi tidak saat ini. Aku mengenali suara itu, tapi aku memastikannya ketika sosok itu sudah muncul dari balik kabut. Bapak? Apa maksudnya ini? Bapak di mana? Teriakku. Ada satu desa yang akan mati. Desa kelahiran ibumu, ucap bapak sembari berjalan ke arahku. Lantas saya harus apa, Pak? Apa yang harus saya lakukan? Tanya aku. Pergi, kembalilah ke tempat ini, tapi jangan sendiri. Carilah mereka yang mungkin bisa menghadapi makhluk itu, ucap bapak. Saat itu bapak menyentuh wajahku dengan tangannya dan seketika aku seperti tertarik akan sesuatu dengan cepat. Seketika aku terbangun dengan napas yang hampir habis. Aku memperhatikan ruangan ini yang ternyata aku masih ada di rumah. Tapi ibu dan ketiga adekku, mereka masih terbaring dengan mata melotot dan mulut menganga. Tubuhnya kaku seolah-olah sukmanya tidak menyatu lagi dengan raganya. Aku pun segera berlari keluar meminta pertolongan ke tetangga yang kukenal. Pak Kepala Desa yang sudah mengerti kondisi ibu sejak sebelumnya pun kembali menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tidak menyangka keadaan akan kembali parah. Mas Linggar, sebenarnya apa yang terjadi mas dengan mereka? Mengapa keadaannya bisa seperti ini? Tanya Pak Kades. Mungkin ini kutukan di keluarga saya, Pak. Saya juga sama sekali tidak menyangka akan kejadian ini. Balasku sembari melihat ibu dan ketiga padeku diperiksa oleh beberapa warga. Jelas kami juga tidak menyangka, Mas. Sampai beberapa tahun yang lalu, kalian adalah keluarga biasa dan bahkan tidak berhubungan dengan hal-hal klinik seperti ini. Balasnya. Ini musibah, Pak. Tapi saya sudah dapat petunjuk. Kalau boleh saya titip, mereka berempat beberapa saat untuk menyelesaikannya, ucapku. Mas Linggar yakin itu jalan penyelesaiannya. Pak Kades memastikan padaku. Aku pun mengangguk. Aku yakin kalau aku harus datang ke Alas Wetan untuk menghadapi makhluk itu. Ya sudah mas, tapi Mas Linggar jangan nekat. Kami akan merawat ibu dan ketiga Pak Mas Linggar, balas Pak Kades.
Aku pun berterima kasih pada Pak Kades dan segera membereskan barang-barangku. Ada satu orang yang mungkin saja dapat membantuku. Dialah yang dulu membantu menolong masalah di hutan itu dengan bantuan pusaka pisau batu miliknya. Sama sekali tidak ada mimpi indah ataupun tidur yang tenang selama perjalananku ke tempat ini. Suara tawa tanpa wujud selalu menghantuiku setiap aku mencoba memejamkan mata. Ada seseorang yang menungguku di sebuah warung kopi di terminal. Dia adalah Linus. "Wajahmu kok lesu? Kurang tidur ya?" tanya Linus. "Bukan kurang tidur, Nus, tapi emang hampir gak tidur," balasku lemas. Linus memesankan segelas kopi dan bergeser dari tempat duduknya. "Kayaknya sih masalahmu kali ini lebih serius ya. Aku gak nyangka kita bakal bisa berurusan sama hutan itu lagi," ucap Linus. "Jangankan kamu, sampai beberapa tahun ke belakang, aku masih menikmati pekerjaanku dan tidak terpikir sedikit pun akan berurusan dengan hal klinik," balasku. Segelas kopi diantarkan padaku bersama satu nampan gorengan yang hangat yang baru matang. Aku segera menyeruputnya dan berharap beberapa teguk kopi ini dapat menahan rasa kantukku. "Aku gak nyangka sih kalau desa ibumu itu juga di dekat alas wetan," tanya Linus. "Aku memang gak bilang, karena desa ibuku itu berlawanan dengan desa Ranggilau, letaknya di sisi belakang alas wetan. Saat cukup dewasa aku juga hanya satu kali ke sana, dan itu pun aku sempat tersesat di sisi lain alas wetan," jelasku. "Ya juga ya. Kalau nggak salah kamu juga sempat cerita soal tersesat saat itu," balas Linus. Kami menghabiskan waktu beberapa saat di warung kopi itu untuk beristirahat sejenak. Setelahnya kami menaiki mobil angkutan umum tua yang sudah mengetem sejak kedatangan kami menunggu penumpang penuh. Aku memperhatikan mobil yang aku sebut dengan omprengan ini. Berbeda dengan angkutan kota, kursi mobil ini seperti mobil travel yang menempuh rute yang jauh. Hanya saja mobil ini seharusnya sudah tidak layak untuk digunakan. Aku ingat kalau mobil ini sudah ada sejak aku masih kecil. Walau keadaannya mengenaskan, mobil ini masih dengan teguh melewati daerah-daerah jalur yang terapit dengan hutan-hutan dan menuju ke desa-desa yang tidak dilalui trayek kendaraan umum resmi. "Masih kuat aja pak mobilnya?" tanyaku yang memilih duduk di depan bersama Linus. Ini lebih baik dibanding harus bersanding dengan warga yang membawa barang-barang tidak biasa seperti ikan segar, sayur-sayur, hingga ayam jago. "Jelas mas. Walau bentuknya kayak kaleng kerupuk, tapi mesinnya selalu saya eman-eman," balasnya. "Gak pernah mogok pak?" tanyaku. "Ya pernah lah, namanya juga mobil tua. Itu pun 1 tahun sekali belum tentu," balasnya. "Gak nyangka ya, mobil yang umurnya hampir kayak kita ini masih bisa menembus jalur pinggir hutan," tambah Linus. "Mobilnya sih memang tambah tua. Pasti ada saatnya lah nanti mobil ini pensiun. Tapi mobil ini masih bisa terus narik, juga karena jalurnya sudah dibangun dan sekarang sudah aspal. Paling ya ada beberapa jalur berlubang karena pertemuan dengan jalur kendaraan berat dari tambang batu," cerita Pak Sopir. Benar juga, dibanding dulu sekarang jalur yang kami lewati sudah diaspal dengan baik. Padahal saat menoleh ke kanan dan kiri, semuanya masih berupa hutan belantara. "Mas nyatur di mana?" tanya sopir itu lagi. "Desa Rawomanten pak. Udah dekat," balasku. "Hah? Yang benar?" tanya sopir itu dengan raut wajah yang berubah. "Iya pak, emangnya kenapa?" tanya aku. "Udah lama mas, tidak ada yang berhenti di sana. Dari beberapa penumpang saya mendengar kabar yang tidak enak," ucap sopir itu lagi. "Kabar apa pak? Tolong ceritakan." "Kami kesana juga karena mendapat firasat gak enak," tanya Linus. Sopir itu menghela napas sejenak. Ia seperti mencoba mengingat cerita apa yang pernah ia dengar. "Ada kabar desa Rawomanten itu diserang semacam kutukan.
warganya tidak bisa keluar dari desa itu. Malah ada yang bilang mereka semua sudah meninggal di sana, cerita sopir itu. "Hus pak, jangan ngomong gitu ah," ucap Linus. Sepertinya ia tidak ingin aku khawatir. "Iya maaf mas, saya cuma menceritakan apa yang saya dengar saja," jawabnya. "Iya pak, terima kasih ya pak. Ada cerita apa lagi pak?" tanya aku. "Cuma itu mas, lebih baik masnya simpan nomor HP saya. Kalau ada apa-apa, bisa telepon saya nanti. Nanti saya bisa janjian buat dijemput," balasnya. "Oh iya pak, makasih ya pak." Tak lama setelah perbincangan itu, aku pun turun di sebuah jalan setapak dengan gapura yang bertuliskan Desa Rowo Manten. Dari jalan yang kami lihat, memang sepertinya sudah jarang ada kendaraan yang melalui tempat ini. Ingat, tujuan kita ke desa ini untuk mencari tahu masalahnya. Jangan sekali-kali bertindak nekat, peringat Linus. "Iya, aku tahu kok. Aku tahu benar apa yang kita hadapi," balasku. Kami pun berjalan cukup jauh menerobos tepi hutan. Letak desaku tidak terlalu dalam. Bila dengan sepeda motor hanya membutuhkan waktu tidak sampai 10 menit untuk sampai. Namun bila berjalan kaki mungkin bisa 2 kali lipatnya. Saat ini hari menjelang maghrib. Langit sudah memerah memastikan kami akan bermalam di desa ibu nanti. Sebenarnya aku sedikit cemas. Namun aku masih berharap bahwa apa yang diceritakan oleh Pak sopir angkutan itu hanya isu belaka. Hanya sedikit lagi kami sampai di desa. Tiba-tiba langkah kami terhenti. Di dekat pos desa, terlihat seorang kakek sedang menatap kami dari kejauhan. Aku sama sekali tidak mengenal kakek itu, atau mungkin aku yang tidak ingat. Ia menatap kami dengan tubuh bungkuknya serta rambut dan jenggotnya yang berantakan. "Lunga, desa iki wis ditutup," ucap kakek itu dengan tegas. "Maaf mbah, saya harus ke Rowo Manten. Ada yang harus saya cari tahu mbah," ucapku berusaha untuk sopan. Kakek itu menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ia pun menghela napas sejenak dan berjalan dengan kakinya yang gemetar dan pergi melewatiku begitu saja. Raut wajahnya aneh. Aku tidak bisa menebak itu menandakan apa. "Kek, saya mencari." Aku mencoba menyapa kakek itu kembali dan menoleh ke belakang, tapi kakek itu sudah menghilang dari pandanganku begitu saja. Tidak sepertiku yang kebingungan, wajah Linus terlihat ketakutan. Ia melihat ke salah satu arah yang berbeda denganku. "Gar, kakek itu, kakek itu!" teriak Linus. Aku menoleh ke arah yang ia tunjuk. Saat mengetahui maksud Linus, aku pun menelan ludah. Di balik langit merah di hutan itu, kakak yang berpapasan dengan kami tengah duduk di salah satu ranting pohon sembari menggigit hewan yang seperti ayam hidup. Tubuhnya kurus kering tanpa pakaian, dengan kulit yang hitam. Saat mengetahui kami menatapnya, ia pun menoleh pada kami dan menyeringai memamerkan giginya yang penuh dengan darah hewan itu. "Cabut, cepetan!" perintahku pada Linus. Kami pun segera mempercepat langkah kami agar bisa segera masuk ke dalam desa. Saat sampai di desa, langit pun makin gelap. Entah mengapa, kabut turun menyelimuti desa di jam yang bahkan masih belum terlalu malam ini. "Gar, ini pasti ada yang gak beres," ucap Linus. Aku tidak segera merespon ucapan Linus dan terus melangkah mencari rumah ibu. "Sudah gelap, ngapain kalian di luar?" Tiba-tiba terdengar suara seorang bapak dari dalam rumah, tapi saat kami menoleh, ia buru-buru menutup pintu rumahnya. "Cepat masuk ke rumah!" Kali ini suara teriakan seorang perempuan dari dalam rumah memperingatkan kami. Tapi sama seperti sebelumnya, perempuan itu segera menutup jendelanya saat kami menoleh. Aku mengingat arah rumah ibu dan berhasil menemukannya. Ada kebun yang sudah dipenuhi rumput liar di sekitar rumah ibu. Di balik rumput liar itu ada sebuah rumah kayu tua yang cukup besar dan sebuah bangunan bekas kandang sapi di belakangnya. "Itu Nus, rumah ibuku," ucapku. "Ada yang tinggal di sana?" tanya Linus. "Dulu ada Pak Deku, tapi kalau melihat keadaannya sih, saat ini mungkin sudah tidak ada yang menempati," jawabku. Yah, aku juga cukup kecewa. Ini artinya kami harus berberes rumah dulu sebelum bisa istirahat. Terdengar suara tawa seorang perempuan dari arah belakang kami.
Aku dan Linus saling bertatapan dan menoleh ke belakang. Kami tidak melihat apapun di belakang kami selain kabut yang semakin tebal. Tapi satu hal yang kami sepakati, suara itu bukan pertanda baik. Secara bersama bulu kuduk kami berdiri dan merasakan adanya bahaya di dekat kami. Aku mulai melangkahkan kaki perlahan untuk menuju rumah itu. Dan dari belakang samar-samar terlihat bayangan sesuatu yang bergerak menembus kabut. Linus menepukku memberi isyarat untuk kami mempercepat langkah dan mulai berlari. Arep lunga ngendi to le? Suara itu terdengar semakin dekat. Bukan hanya suara, di belakang tiba-tiba terpental kepala seekor babi yang mendarat tepat di hadapan kami. Kepala hewan itu masih mengalirkan darah segar dan menggelinding kembali ke hadapan kami. Sialan! Lari Gar! Teriak Linus. Kami terus berlari sekuat tenaga menghindari apapun yang berada di belakang kami saat itu. Apapun itu pasti adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Setelah menerobos semak-semak rumput liar yang menghalangi, kami pun sampai di rumah ibu. Dengan tergesa-gesa aku mencari kunci rumah itu dan berusaha membuka pintu. Cepat Linggar, ada yang mendekat. Linus benar-benar terlihat ketakutan. Sementara itu aku masih sibuk mencari kunci yang cocok dengan lubang kunci di depan pintu. Klek, berhasil. Pintu rumah pun terbuka dan kami segera masuk ke dalam dan segera menutup pintu rumah rapat-rapat. Aku tidak yakin berada dalam rumah dapat mengamankan kami, tapi setidaknya seluruh penduduk desa juga melakukan hal yang sama. Sedari tadi, Linus terus mengintip ke arah keluar jendela. Wajahnya pucat menatap sesuatu yang ia lihat di luar sana. Ada apa, Anus? Tanyaku dengan segera menghampiri Linus. Ia tidak menjawab dan masih terpaku pada sesuatu yang ada di luar. Di balik kabut mereka menari-nari. Perempuan dengan kebaya compang-camping menenteng potongan tubuh hewan dan memakannya dengan rakus. Di sisi kabut yang lain ada sosok yang melayang-layang, seolah mencari sesuatu yang menjadi jatahnya. Fuck! Di tengah kebingunganku, sosok kepala berlumuran darah menabrak kaca jendelaku. Itu adalah kepala mayat manusia. Ada makhluk berwujud kakek kurus kering yang sengaja menghantamkan kepala manusia itu ke kaca jendela rumah ini dan menyeretnya mengelilingi dinding rumah ini. Sepertinya ia memang bermaksud mengancam kami. Linus terjatuh di tanah sementara aku hanya bisa menelan ludah sendiri melihat semua pemandangan di desa ini. Ini bukan lagi desa manusia, ucap Linus. Aku setuju dengan ucapan Linus. Tapi walau begitu, mengapa masih ada warga yang tinggal di desa ini? Krat. Terdengar suara daun pintu yang bergerak dari dalam rumah. Linus segera berdiri di sebelahku. Cahaya api dari lampu minyak mendekat ke arah kami dari dalam rumah. Ada sosok yang mendekat namun kami tidak dapat mendengar suara langkah kakinya. Seorang nenek muncul di balik kegelapan dan menerangi ruangan dengan lampu yang ia bawa. Nenek siapa? Tanyaku mencari tahu siapa nenek yang ada di rumah ibuku itu. Linus menahanku saat tahu aku ingin menghampirinya. Jangan, Linggar. Dia bukan manusia, ucap Linus menahanku. Bukan manusia? Jelas-jelas nenek itu menenteng sebuah lampu minyak yang tengah menyala. Ucapan bocah itu benar. Aku sudah bukan lagi manusia. Tapi jangankan mengangkat lampu minyak ini, mematahkan leher kalian pun aku tak sanggup, ucap sosok nenek itu. Sepertinya sosok nenek itu tersinggung dengan ucapan Linus. Aku menelan ludah ketika melihat wajah marah nenek itu. Ikut aku, perintahnya tiba-tiba. Aku dan Linus saling bertatapan. Linus mengangguk seolah tidak merasakan bahwa nenek itu akan berniat untuk mencelakai kami. Ia melayang bersama lampu minyak yang ia bawa menuju ke sebuah kamar di dalam rumah. Aku ingat ini adalah salah satu kamar eyangku yang dilarang untuk aku masuki saat aku kecil. Perasaanku tidak enak. Sebelum masuk ke kamar itu, aku sudah mencium bau yang menyengat. Baunya seperti bau mayat.
teriak Linus yang terperanjat melihat sosok jasad yang hampir tersisa tulang belulangnya saja. Tidak usah berisik, bawa ke halaman belakang dan kuburkan, perintah roh nenek itu. Ini jasad Eyang, tanyaku. Kuburkan dulu, kita bicara nanti. Kalian mau tidur bersama mayat, teriak nenek itu. Kami pun tidak punya pilihan. Benar ucapan nenek itu, aku tidak pernah menyangka akan menemukan jasad manusia di rumah ini dan harus menguburkannya. Nenek itu berjalan ke halaman belakang dan menjaga beberapa meter dari kami. Dengan lampu yang ia bawa beberapa kali, ia saling bertatapan dengan sosok yang bergentayangan di desa ini. Cepat, kalian mau berurusan dengan mereka, teriak nenek itu lagi. Takut? Jelaslah. Linus yang mengerti dan mengenal hal gaib saja terlihat tidak berkutik dengan keadaan ini. Bayangkan saja, dua orang pria yang baru saja sampai di desa menemukan jasad yang sudah membusuk dan harus menguburkannya dengan ditonton oleh sosok-sosok mengerikan di balik kabut. Linus mulai menggali lubang sementara aku memindahkan bagian jasad yang ada di kamar satu persatu. Sebagian jasad itu masih memiliki daging dan tengah digerogoti oleh belatung. Sebagian lagi sudah habis dan tinggal tulang. Walau menutupi hidungku dengan kain, aku tetap tidak bisa menghindari aroma busuk dari jasad ini. Cepat masukkan sisanya dan kuburkan, perintah nenek tua itu ketika mengetahui seluruh bagian jasad sudah kubawa. Sebentar Eyang, ucapku. Aku pun mengambil air dari sumur timba yang tidak jauh dari tempat kami berada dan membersihkan tubuh kami. Lama sekali. Nenek itu sudah tidak sabar, namun kami tidak tega bila menguburkan jasad ini begitu saja. Aku dan Linus pun mendekat ke liang kubur itu dan membacakan doa untuk mendoakan siapapun jasad yang kami kubur ini. Kami berharap, walaupun meninggal dengan tidak layak, setidaknya ia dapat merasakan ketenangan di alam sana. Saat mengetahui tujuan kami, nenek itu pun berhenti meneriaki kami dan terlihat merenung. Tapi rasa takut justru mulai menghantui kami. Ada sosok yang mendekat. Weneh kei, wong loro kuwi ben tak nikmati saben tetes getihe menungso kuwi. Tiba-tiba makhluk kurus tinggi rumah muncul dari balik kabut dan mengincar keberadaanku dengan Linus. Wani nyentuh menungso kuwi, urusanmu karo aku, ucap nenek itu. Setan itu terlihat kesal. Ia pun mendekat ke arah roh nenek, pembawa lentera itu, dan mengancamnya. Namun nenek itu tidak gentar dan setan itu pun pergi. Aku merasa nenek itu bukanlah roh biasa. Aku menelan ludah melihat kejadian itu. Aku tidak menyangka apa jadinya bila kami tidak ada nenek itu di dekat kami. Kenapa bengong? Cepat selesaikan. Tanpa membantah, kami pun menutup liang kubur itu dan menancapkan sebuah nisan yang kami buat dari kayu seadanya. Setelahnya kami membersihkan tubuh seadanya dan masuk ke dalam rumah lagi. Linus memastikan pintu sudah tertutup dengan rapat. Nek, sebenarnya ini siapa, Nek? Tanyaku penasaran. Kali ini nenek tidak menjawab. Ia hanya berjalan untuk menuju kamar di mana jasad itu berada tadi dan berdiam di sana. Aku dan Linus saling bertatapan menebak maksud roh nenek itu. Namun semua itu berakhir dengan kami mengangkat kedua pundak kami. Tak tahu apa yang nenek itu inginkan. Kami pun memutuskan untuk mengganti baju dan membersihkan salah satu kamar yang akan kami gunakan untuk istirahat nanti. Ini adalah kamar ibuku dulu. Kamar yang selalu aku gunakan untuk istirahat setiap ke tempat ini. Tapi semenjak ibu pindah bersama bapak, sepertinya kamar ini sudah digunakan oleh orang lain. Linus mengeluarkan dari tasnya sebungkus singkong goreng yang ia beli di terminal tadi. Setidaknya ini cukup untuk mengisi perut kami sampai besok pagi. Rasa lelah benar-benar menyelimuti tubuh kami, tapi rasa takut akan bahaya di sekitar rumah ini mengurungkan niat kami untuk tidur. Merasa tidak ingin pulang dengan tangan kosong, kami memutuskan untuk membunuh rasa takut kami dengan menghampiri roh nenek yang masih setia dengan lampu minyak yang menyala di kamar eyangku dulu. Eyang, kula nuwun. Aku dan Linus mendekat ke kamar dan berhati-hati memasuki kamar itu. Kula nuwun Eyang,
Aku mencoba menegur sosok roh yang seorang diri terdiam di kamar itu. "Kowe linggar putuku toh?" tanya roh nenek itu. "Iya Eyang." "Berarti benar, jasad tadi itu Eyang." Nenek itu pun mengangguk. "Tapi kenapa saya tidak ingat wajah Eyang? Yang saya ingat hanya Eyang Putri Ramini, nenek saya," ucapku. "Panggil saya Eyang Rati saja. Saya kakak dari Eyangmu. Soal Rumini, bukankah kamu sudah tahu di mana makamnya?" tanya Eyang Rati. Aku mencoba mengingat-ingat. Eyang Putri memang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu dan sudah dikuburkan. Saat itu bapak dan ibu pulang kampung sementara aku diminta untuk tetap di rumah. "Iya Eyang, tapi kenapa Eyang bisa ada di sini? Dan mengapa jasad Eyang bisa ada di sini?" tanya aku. "Sabar dulu cucuku, malam masih panjang. Kedatangan kalian ke tempat ini pasti sudah ditakdirkan," jelas Eyang Rati. "Berarti Eyang juga sudah tahu akan ada sesuatu hal yang berbahaya yang berhubungan dengan Linggar?" tanya Linus. "Tidak hanya Linggar, ini juga berkaitan denganmu nak," ucap Eyang Rati. Mendengar ucapan itu Linus merasa bingung. Bahkan mengenal Eyang Rati saja tidak, hubungan Linus dengan keluargaku pun tidak ada. "Akan banyak yang terlibat dengan tragedi ini. Tapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara menyelamatkan Sukma ibumu, Sukma pakdemu, dan ayahmu bisa kembali pulang," jelas Eyang Rati. Aku menghela napas mendengar ucapan Eyang Rati itu. "Jadi Eyang juga mengetahui masalah ini?" tanyaku. Eyang Rati mengangguk. Sementara kami mengambil posisi duduk. Ia masih berdiri mengangkat lenterannya dan mengelilingi kami berdua. "Bukan hanya Eyang, makhluk penjaga keluarga Sasena juga sudah bertindak. Bukankah kau sudah berkenalan dengannya?" tanya Eyang. Samar-samar dari cahaya lampu minyak yang menyinariku, aku melihat ada sosok yang berdampingan dengan bayanganku. Bayangan makhluk berambut panjang dengan tangan kurus dan kuku-kuku yang tajam. Ia bergerak, tak menentu dengan mengerikan, tapi dari bentuk perutnya yang membesar, aku bisa menduga siapa sosok itu. "Nyai Kunti," aku bergumam menyaksikan sosok mengerikan yang menyatu dengan bayanganku. "Linggar, apa-apaan itu?" tanya Linus. Aku tidak menanggapi rasa heran Linus dan kembali menatap roh Eyang Rati. "Penjaga. Dia yang sudah menyiksa ibu hingga keadaan mengenaskan saat ini. Bagaimana dia bisa disebut penjaga?" ucapku tidak terima. "Kau itu masih belum tahu apa-apa, Anggar. Apakah sosok itu kutukan atau penyelamat? Kalian akan tahu sendiri nanti. Dan mungkin kamu juga lah yang bisa menghentikan perjanjian mengerikan keluargamu itu," jelas Eyang Rati. Aku tidak mengerti, semua ini penuh dengan teka-teki. "Maaf Nek, lalu apa yang terjadi dengan desa ini Nek? Apa semua warga benar-benar tidak bisa meninggalkan desa?" tanya Linus. Eyang Rati berjalan untuk menuju ke jendela kamar. Ia menatap desa yang sudah sangat tidak pantas disebut dengan desa sebagai tempat tinggal ini. "Desa ini sudah mati. Semua yang masih hidup hanya menjadi persediaan tumbal bagi mereka," ucap Eyang Rati. "Tapi Eyang, emangnya mereka tidak bisa pergi?" Eyang Rati menggeleng. "Kemanapun mereka pergi, mereka akan segera kembali. Manusia yang tersisa di tempat ini adalah orang-orang yang pernah berurusan dengan Gendara Barwa," ucap Eyang Rati. "Maksudnya Gendruwo?" tanya Linus. "Gendruwo yang kalian kenal itu lahir dari persetubuhan Gandara dengan manusia perempuan yang ditumbalkan suaminya. Demit itu akan menyamar jadi suaminya dan menghamili istrinya.
Perbuatan itu melahirkan genderuwo yang sekarang kalian tahu. Jelas Eyang Rati. Aku memang pernah mendengar cerita ini. Ada sebuah pesugihan yang didapatkan dengan mengikat perjanjian dengan sosok seperti genderuwo. Keluarga itu akan hidup makmur, kekayaannya melimpah dan sosok genderuwo akan menjadi kodam yang melindungi keluarga itu. Tapi makhluk pemberi pesugihan itu akan memerkosa istri keluarganya dengan menyamar sebagai suaminya. Hal aneh akan sering terjadi biasanya sebelum 7 bulan bayi akan menghilang dari kandungannya atau bayi lahir dengan kondisi yang mengerikan. Sosok bayi itu adalah penerus Gandara Barua yang kelak akan menjadi anak buahnya dan menjadi bagian dari kerajaannya. Tega-teganya ya, ada pria yang melakukan hal seperti itu, ucapku. Kali ini Eyang Rati menatapku dengan tajam. Yang leluhur kita lakukan dengan Nyai Kunti itu tidak jauh berbeda. Jangan memandang kesalahan orang lain, sementara dosa kita tak lebih sedikit dari mereka, ucap Eyang Rati. Apa tidak ada cara Eyang untuk menyelamatkan mereka? Tanya Linus. Eyang Rati kembali menggeleng. Bersamaan dengan jawaban Eyang Rati, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar. Aku dan Linggar menyaksikan dari jendela ada seorang perempuan yang ditarik keluar oleh setan berlengan panjang. Beberapa orang di dalam rumah mencoba menahannya, tapi terlihat sia-sia. Linus merasa cemas. Ia masih berharap ada cara untuk menolong orang itu. Ia pun berlari ke arah pintu dengan ragu, mencoba untuk membukanya. Jangan bodoh. Begitu keluar dari rumah ini, sudah tidak ada yang melindungi kalian, ucap Eyang Rati. Tapi Eyang, Linus cemas. Aku tahu betul, Linus adalah orang yang tidak bisa dia melihat kejadian seperti itu di depan matanya. Aku pun merasakan hal yang serupa, tapi aku juga sadar betul aku tidak bisa melakukan apapun terhadap makhluk itu. Linggar, bukannya manusia itu adalah makhluk yang sempurna dan yang paling mulia? Tidak seharusnya kan kita takluk pada setan-setan itu, ucap Linus. Linus menahan rasa takutnya dan membuka pintu rumah. Kalaupun harus mati, aku mati karena percayakan hal itu, lanjutnya sembari berpaling dan berlari menuju perempuan itu. Aku ingin segera menyusulnya, tapi aku tersadar dengan apa yang diucapkan Eyang Rati. Tapi raut wajah Eyang Rati malah berubah dan sedikit tersenyum. Keberanian itulah yang akan membuat takdir besar akan jatuh pada dirinya, ucap Eyang Rati. Mendengar hal itu, aku pun tidak ragu untuk berlari mengejar Linus. Tolong anak saya, teriak seorang ibu yang masih berusaha merebut anaknya dari cengkraman setan besar bertangan panjang itu. Kami menahan tubuh perempuan itu dan membantu menariknya. Kita sudah nekat, terus apa rencanamu? Pusaka itu juga sudah tidak ada padamu, teriakku pada Linus. Hitung semua yang kita punya, ucap Linus. Maksudnya, pertama doa. Jangan lupa kita punya Tuhan yang harus selalu kita andalkan, ucap Linus. Seketika mataku terbuka. Gagalnya berbagai usaha yang kulakukan untuk kesembuhan ibu sempat membuatku melupakan apa yang harusnya paling kuandalkan. Saat itu yang kami lakukan adalah terus menahan tubuh perempuan itu bersama keluarganya yang sembari membacakan doa-doa yang dipimpin oleh Linus. Bacaan doa kami membuat makhluk itu gelisah dan melepaskan wanita itu. Tapi masalah sebenarnya baru saja terjadi. Keberadaan kami justru membuat marah sosok-sosok yang menguasai desa ini. Cepat masuk, jangan keluar dan terus baca doa, jangan sampai terputus, perintah Linus pada keluarga itu. Tapi mamasnya gimana? Tanya mereka. Tidak tahu, gampang, selamatkan diri kalian dulu, kami akan cari cara, teriak Linus. Aku kagum akan keberanian Linus. Walaupun aku masih ragu apakah itu keberanian atau kebodohan. Persis seperti yang diucapkan Linus, kami pun terus mencoba doa tanpa terputus. Di satu sisi Linus yang juga berguru tengah membaca sebuah amalan yang sepertinya dapat membantu kami selama dari situasi ini. Linggar, aku akan coba memegari tempat ini. Semoga berhasil ya, ucap Linus. Aku mengangguk dan menelan ludah. Sehebat apa pagar yang dibuat Linus yang bisa menghadang puluhan makhluk yang melayang-layang mengincar kami dan setan-setan yang marah dengan perlawanan dari kami. Kowe
Wes ora sayang nyowo. Tiba-tiba suara Linus berubah menjadi suara perempuan. Tak lama kemudian suara Linus terdengar mengaram seperti dirasuki oleh sosok binatang buas. Linus, kamu kenapa? Teriakku. Kowe kabeh kudu mati. Kali ini suara Linus terdengar berat. Ia terjatuh tengkurap seolah tak mampu menahan tubuhnya. Tak berhenti sampai di situ, berbagai makhluk merasuki tubuh Linus dan menyerangnya habis-habisan. Aku memegangi dan membacakan doa yang panjang di telinganya. Aku berharap setiap doa yang kubacakan bisa memanggil kesadarannya. Linus berteriak kesakitan. Ia berguling-guling di tanah berusaha mendapatkan kesadarannya. Sudah cukup! Cukup! Aku berteriak berusaha menghentikan setan-setan itu merasuki tubuh Linus. Sayangnya bukan berhenti, mereka malah berkumpul dan menerjang ke arahku. Aku tidak bisa menjelaskan wujud mereka semua. Wajah mereka tidak berbentuk dan berbau menjijikan. Tapi tidak seperti Linus, saat menerjangku aku terpental sangat jauh hingga menabrak dinding rumah. Buk! Rasa sakit menyelimuti tubuhku. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang merasukiku. Sebaliknya mereka mundur saat menatapku. Hal itu bersamaan dengan sadarnya Linus. Linggar, mata kamu, Gar. Mata kamu memerah seperti darah. Ucap Linus yang mengkhawatirkanku. Merah? Bagaimana mataku bisa memerah? Tapi benar. Semua yang kulihat berubah menjadi merah. Tak hanya itu, aku merasakan ada sosok yang membuatku tak henti-hentinya merinding. Ia ada di belakangku. Aku menoleh ke belakang dan melihat bayangan makhluk yang paling aku benci. Bayangan Nyai Kunti tengah berada di belakangku, seolah menantang semua makhluk yang ada di tempat ini. Sayangnya tubuhku tidak sekuat itu. Sebelum Nyai Kunti bertindak, aku pun terjatuh. Tubuhku begitu lemah, seolah tak mampu mempertahankan kesadaranku. Tidak, kamu masih belum mampu menahan kekuatan makhluk itu, ucap Linus membantuku berdiri. Tapi aku tidak ingin mengakuinya, tapi sepertinya hanya Nyai Kunti yang mampu menolong kami saat ini. Mengetahui kami yang sedang lengah, tiba-tiba sebuah lengan panjang mencengkeram tubuhku dan mencoba menarikku. Aku benar-benar tidak mampu melawan, namun Linus masih mencoba untuk menahanku. Sayangnya makhluk itu mendekat. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan ingin mencoba melahapku. Aku hampir merasa ini adalah akhir hidupku. Tapi tiba-tiba ada bayangan makhluk besar yang mendekat. Suara dentuman terdengar tak jauh dari tempat setan itu berada. Suara langkah-langkah kecil terdengar mendekat ke arah kami. Salah satu yang mencolok dari mereka berdiri di depan kami. Ia menantang setan bertangan panjang itu seorang diri. Seekor kera. Kliwon? Kamu Kliwon kan? Aku menyadari sosok itu. Ia adalah kera kecil yang pernah menolongku saat tersesat di alas wetan dulu. Kliwon tidak menjawab, tapi aku melihat bayangannya membesar layaknya kera raksasa yang mengerikan. Melihat setan itu mundur, aku menoleh ke seluruh wilayah desa dan menemukan kera-kera lain sedang berada di atap-atap rumah seolah menguasai desa itu. Dia bukannya monyet yang selalu bersama Cahyo? Tanya Linus. Aku mengangguk. Bila Kliwon sampai kembali ke alas wetan dan mengumpulkan pasukannya, pasti ada sesuatu yang sangat genting. Keberadaan pasukan Kliwon membuat seluruh setan-setan itu mundur. Beruntung tanpa kurasa tiba-tiba matahari fajar mulai muncul. Seluruh makhluk itu pun menghilang bersama kesadaranku yang kabur dan menjadi gelap. Aku terbangun dan menyadari ada kain hangat yang tengah menempel di dahiku. Sepertinya aku melewati tidur yang cukup panjang. Sudah ada segelas minuman di dekat tempat tidurku dan terdengar suara Linus sedang berbincang di luar. Aku mengecek suhu tubuhku yang sudah kembali normal dan mengumpulkan kesadaranku. Setelah menghabiskan teh hangat yang disiapkan untukku, aku pun keluar untuk menyusul Linus. Loh, Linggar, jangan maksain kalau masih belum enak, ucap Linus. Enggak apa-apa. Yang Ratih mana? Tanyaku pada Linus. Mendengar pertanyaanku, beberapa warga yang berbincang dengan Linus menatap ke arahku. Sepertinya Linus belum menceritakan tentang hal itu pada mereka. Akhirnya kami pun menceritakan tentang kejadian semalam kepada warga desa dan menunjukkan di mana kami menguburkan jasad Yang Ratih.
Aku melihat perbedaan yang mencolok dari desa ini. Hampir seluruh sudut desa dipenuhi dengan monyet-monyet yang keluar dari alas wetan. Eyang Rati sudah pergi entah kemana. Tapi sebelum dia pergi, dia meninggalkan pesan, kata Linus. Pesan? Pesan apa? Gandara Barua tidak sendiri. Ia bangkit bersama makhluk-makhluk yang tidak kalah mengerikan. Semua sedang mencari tumbal untuk menyatakan kekuasaannya. Jelas Linus. Gila. Melawan anak buahnya kemarin saja kita tidak sanggup. Kini ada yang lebih dari itu. Aku tidak percaya dengan cerita Linus. Kita harus bertemu dengan beberapa orang. Menurut Eyang Rati, ada beberapa roh yang akan berperan untuk menyelesaikan masalah ini. Jelas Linus. Aku mengernyitkan dahi. Aku hanya ingin menyelamatkan keluargaku. Tapi mengapa sekarang kami terlibat masalah yang lebih besar? Tapi biar begitu, sepertinya kami juga tidak punya pilihan. Roh perjanjian terkutuk. Aku menduga itu adalah Nyai Kunti yang ada di dalam dirimu saat ini, ucap Linus. Aku menghela napas tak mampu lagi menyangkal hal itu. Roh penjaga alas wetan. Linus menoleh ke arah Kliwon dan aku setuju dengan dugaannya. Sisanya aku tidak punya petunjuk. Eyang Rati mengatakan roh seorang ulama dan pengikutnya, roh penunggu sendang, penjaga bukit batu, dan roh pusaka terlarang. Aku mencoba menebak itu semua, namun hampir tidak ada petunjuk yang kudapatkan. Tapi dengan kemunculan Kliwon aku mengetahui siapa yang harus aku temui berikutnya. Kita harus ketemu Cahyo dan Pak Le, ucapku. Iya, sepertinya pasukan Kliwon akan menjaga desa ini, balas Linus. Kami menghampiri warga desa yang mendekat tadi mengobrol dengan Linus. Walaupun desa sudah dikuasai oleh pasukan Kliwon, aku menyarankan pada mereka untuk pergi mengungsi. Aku pun memberikan nomor telepon kepala desa, Ranggilau, tempatku dulu melaksanakan KKN. Seharusnya mereka mau menampung warga desa ini bila menceritakan kejadiannya. Sementara langit masih terang, aku pun memaksa Linus untuk membereskan barangnya dan meninggalkan desa ini. Linus yang merasa trauma dengan kejadian semalam pun sepakat untuk segera pergi dari desa. Tanpa kami minta, Kliwon tiba-tiba naik ke pundakku seolah ingin menunjukkan di mana saat ini sahabatnya Cahyo itu berada. Dan yang pasti, dengan keberadaannya di dekat kami merasa jauh lebih aman dari sebelumnya. Lantas bagaimanakah yang akan terjadi selanjutnya? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan di episode berikutnya.